Baiklah, di sini kami akan menjelaskan tentang proses globalisasi. Globalisasi adalah proses integrasi dan interaksi bertahap antara individu, entitas, dan negara yang berbeda di seluruh dunia. Globalisasi mencakup berbagai bidang kehidupan seperti ekonomi, teknologi, budaya, dan politik. Secara etimologis, globalisasi berasal dari bahasa Inggris yaitu globalize, yang artinya universal atau menyeluruh. Kata ization yang ada pada globalization itu berarti proses mendunia. Proses globalisasi adalah tahapan bertahap di mana dunia menjadi semakin terintegrasi dan saling bergantung di berbagai bidang, seperti ekonomi, politik, budaya, dan sosial. Proses ini tidak terjadi secara tiba-tiba, tetapi melalui rangkaian perubahan dan adaptasi yang melibatkan interaksi antara berbagai negara, komunitas, dan individu di seluruh dunia. Proses ini diibaratkan sebagai jalan panjang yang merombak cara manusia berinteraksi, hidup, dan bekerja. Di masa lalu, interaksi antar bangsa dibatasi oleh batas-batas geografis dan kendala teknologi, seperti wilayah atau negara umumnya memiliki sistem ekonomi, budaya, dan cara hidup yang khas. Namun, seiring berjalannya waktu, terutama sejak revolusi industri dan revolusi informasi, interaksi antar negara menjadi semakin cepat dan intens. Pada akhirnya, proses globalisasi melahirkan dunia yang semakin tanpa batas atau borderless, di mana orang, ide, barang, dan jasa dapat bergerak dengan lebih leluasa antar negara. Proses globalisasi juga memperkuat pengaruh antar budaya dan pertukaran sosial. Kebudayaan suatu negara kini dapat tersebar cepat ke negara lain, baik melalui media, migrasi, pariwisata, maupun perdagangan. Hal ini menciptakan pola kehidupan baru yang lebih universal, di mana orang-orang dari berbagai belahan dunia memiliki pengetahuan, gaya hidup, atau preferensi yang mirip. Meski begitu, proses ini juga menimbulkan tantangan dan perdebatan, seperti kekhawatiran terhadap hilangnya identitas budaya lokal atau ketimpangan yang semakin besar antara negara kaya dan miskin. Proses globalisasi telah berlangsung sejak ribuan tahun yang lalu, melalui jalur perdagangan kuno, penjajahan, dan kolonialisme. Penjajahan panjang ini dapat dibagi menjadi beberapa fase utama. 1. Era perdagangan jalur sutra sekitar abad ke-2 sebelum Masehi hingga abad ke-14. 2. Penjajahan dan kolonialisme abad ke-15 hingga abad ke-19. 3. Revolusi industri abad ke-18 hingga abad ke-19. 4. Pasca Perang Dunia II abad ke-20. 5. Globalisasi modern akhir abad ke-20 hingga sekarang. Berikut penjelasannya. 1. Era perdagangan jalur sutra sekitar abad ke-2 sebelum Masehi hingga abad ke-14. Jalur sutra yang menghubungkan Tiongkok, Timur Tengah hingga Eropa adalah salah satu contoh awal globalisasi. Jalur ini tidak hanya menghubungkan berbagai wilayah dengan perdagangan, tetapi juga memungkinkan pertukaran budaya, bahasa, dan ide-ide seperti agama dan ilmu pengetahuan. Inilah yang menandai awal mula interaksi antar budaya dalam skala besar. 2. Penjajahan dan kolonialisme abad ke-15 hingga abad ke-19. Pada periode ini, bangsa-bangsa Eropa melakukan penjajahan besar-besaran dan menjajah banyak wilayah di Asia, Afrika, dan Amerika. Kolonialisme mempercepat penyebaran ide, sistem ekonomi, agama, budaya Eropa ke seluruh dunia. Meskipun juga membawa dampak buruk bagi bangsa yang terjajah, hal ini merupakan fase penting yang membentuk tatanan ekonomi global dan ketergantungan antar wilayah yang masih terasa hingga saat ini. 3. Revolusi industri abad ke-18 hingga abad ke-19. Revolusi industri adalah momen yang mempercepat proses globalisasi dengan menghasilkan perubahan besar dalam produksi dan transportasi. Inovasi-inovasi seperti mesin uap, kereta api, dan kapal uap mempercepat pergerakan barang dan manusia. Produk-produk pabrik dapat diproduksi dan didistribusikan dalam skala besar, yang menciptakan pasar global yang lebih terhubung. 4.
Pasca Perang Dunia II, abad ke-20. Setelah Perang Dunia II, muncul dorongan kuat untuk bekerja sama di tingkat internasional guna mencegah konflik besar lainnya. Organisasi-organisasi seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, Dana Moneter Internasional (IMF), dan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dibentuk untuk menciptakan aturan-aturan yang mengikat negara-negara dalam perdagangan, ekonomi, dan keamanan global. Inilah awal dari globalisasi modern yang terstruktur melalui organisasi internasional. 5. Globalisasi modern, akhir abad ke-20 hingga sekarang. Sejak tahun 1980-an, globalisasi mengalami percepatan luar biasa. Dengan adanya liberasi ekonomi, perkembangan internet, dan kemajuan teknologi komunikasi, dunia semakin menjadi kampung global, di mana jarak dan waktu hampir tidak lagi menjadi halangan dalam berinteraksi. Dengan adanya internet dan media sosial, penyebaran informasi terjadi secara instan. Barang, jasa, ide, dan budaya dapat dipertukarkan dalam hitungan detik, membentuk tatanan baru yang kita sebut sebagai masyarakat global. Dari sisi ekonomi, proses globalisasi menghasilkan pasar global di mana negara-negara dapat saling bertukar barang dan jasa dengan lebih mudah. Ekonomi suatu negara menjadi tidak sepenuhnya bergantung pada pasar domestik, tetapi juga pada permintaan dan penawaran dari negara-negara lain. Selain itu, terbentuk pula jaringan perusahaan multinasional yang beroperasi di berbagai negara, menciptakan rantai pasokan global yang kompleks. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk menempatkan pabrik, kantor, dan sumber daya manusia di berbagai lokasi strategis di seluruh dunia, memanfaatkan keunggulan biaya, produksi, dan sumber daya di setiap negara. Inilah contoh hasil gambaran dari proses globalisasi. Sebagai bagian dari generasi global, penting bagi kita untuk memanfaatkan globalisasi secara bijak, dengan tetap mempertahankan identitas lokal dan nilai-nilai budaya yang ada. Kita bisa menjadi individu yang adaptif dan berkontribusi positif di kancah global. Sikap terbuka, toleransi, dan kemampuan kritis adalah beberapa hal penting yang perlu dimiliki untuk menyaring informasi dan pengaruh global yang masuk, agar globalisasi dapat membawa perubahan konstruktif bagi kehidupan kita dan generasi yang mendatang. Akhirnya, globalisasi adalah proses yang tidak dapat kita hindari. Dengan sikap yang bijak, kita dapat menghadapi tantangan globalisasi dan memanfaatkan peluang yang ada untuk menciptakan dunia yang lebih baik, adil, dan inklusif.